Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin menjelaskan materi tentang firman Allah dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya ini adalah tugas saya, mata kuliah integrasi iman dan pengetahuan. Oke, langsung saja. Firman Allah. Menurut para tokoh Kristen, firman Allah adalah sumber kebenaran dan pedoman hidup bagi umat Kristen. Firman Allah dianggap sebagai makanan rohani yang memberikan kehidupan yang sejati dan kebijaksanaan bagi umat Kristen. Menurut para ahli, ada Stephen Hawking, dia adalah fisikawan teoretis, ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah cara manusia untuk mengeksplorasi alam semesta dan memahami prinsip-prinsip dasar yang mengaturnya. Dan ada juga Francis Bacon, dia adalah salah satu bapak metode ilmiah. Bacon ini menganggap ilmu pengetahuan sebagai kuasa yang memberikan manusia kendali atas alam melalui pengamatan dan eksperimen. Apa sih artinya bagi seorang Kristiani? Untuk seorang Kristen, ilmu pengetahuan hanyalah serangkaian langkah untuk mengkategorikan, menemukan, dan memanfaatkan pengetahuan atas alam oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Maha Tahu. Inilah menurut Metzling. Oke, apakah peran yang dimainkan oleh firman Allah dalam sains? Sains mempelajari firman Allah yang mengatur dunia. Hukum ilmiah sesungguhnya adalah firman Allah, atau dengan kata lain, rumusan ilmuwan manusia tentang kedekatannya terhadap firman ilahi yang orisinal. Sesungguhnya, firman Allah memainkan peran sentral. Mengenal Allah. Salah satu tema yang penting dalam mengenal Allah menurut orang Kristen adalah tentang menikmati Tuhan. Agustinus menjadi tokoh sangat penting karena dia terus mengingatkan bahwa satu-satunya kemungkinan manusia bisa menikmati kemanusiaannya adalah ketika dia menikmati mengenal Tuhan. Jadi beberapa ahli sejarah gereja mengatakan bahwa Martin Luther bukan cuma memberikan kebangunan mengenai Injil, tetapi Martin Luther juga memberikan sumbangsi, memberikan kebangunan teologi. Jadi, Bapak Ibu, semakin mengenal seorang manusia, semakin baik pula ia dapat meramalkan apa yang akan dilakukannya, atau hal apa yang akan dilakukannya. Calvin sendiri menekankan bahwa pengetahuan tentang manusia menurut Alkitab akan membawa manusia untuk mengenal bahwa manusia memiliki natur sebagai orang berdosa yang tidak berdaya untuk mengatasi dosa-dosanya. Namun, Alkitab juga menyatakan bahwa Allah adalah penebus di dalam Yesus Kristus. Demikian pula, semakin baik seseorang mengenal Allah, semakin baik pula ia dapat meramalkan bagaimana ia mengatur dunia, dan semakin baik seseorang memprediksi atau menemukan hukum-hukum ilmiah. Oke, di sini ada perbedaan antara perspektif Kristen dan non-Kristen. Beberapa perbedaan umum yang telah diidentifikasi oleh para ahli antara perspektif Kristen dan non-Kristen termasuk satu, sumber otoritas. Yang kedua, pandangan tentang manusia dan keberadaan. Yang ketiga, pandangan terhadap kehidupan setelah mati. Jadi ini beberapa perbedaan umum yang telah diidentifikasikan oleh para ahli antara perspektif Kristen dan non-Kristen. Transendensi dan kejutan Tuhan. Ini transendensi dalam teologi Kristen. Definisi
transendensi Tuhan dalam teologi Kristen mengacu pada sifat Tuhan yang melebihi dan melampaui penciptaannya. Ini berarti Bapak Ibu, Tuhan tidak terbatas oleh batas-batas waktu, ruang, atau keterbatasan manusia. Nah, dalam Alkitab memberikan banyak pernyataan tentang transendensi Tuhan. Seperti dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan bahwa pemikiran dan jalan Tuhan lebih tinggi dari pemikiran manusia. Arti teologisnya, transendensi Tuhan menyoroti keagungan, kebijaksanaan, dan kekuasaannya yang tak terbatas. Dan ini menjadi dasar untuk kekaguman dan penyembahan dalam iman Kristen. Kejutan. Ada di sini kejutan Tuhan dalam teologi Kristen. Nah, definisi konsep kejutan Tuhan mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan dapat bertindak atau mengungkapkan dirinya dengan cara yang tidak diprediksi atau dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Dalam Alkitab, Alkitab penuh dengan cerita-cerita di mana Tuhan tidak secara tak terduga atau memberikan jawaban yang tidak diharapkan seperti dalam kisah Abraham dan Ishak di Bukit Moria dalam Kejadian 22. Arti teologis. Kejutan Tuhan menekankan ketergantungan manusia pada Tuhan dan kepercayaan bahwa rencananya lebih besar dan lebih tinggi uh, pada Tuhan dan kepercayaan bahwa rancangannya lebih besar juga dan lebih tinggi daripada yang dapat kita pahami. Kejutan tersebut bisa berupa berkat yang tak terduga, perlindungan, atau jawaban doa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan manusia. Oke, di sini transendensi dan kejutan Tuhan, kita tahu bahwa manusia tidak pernah dapat diprediksi dengan sempurna. Begitu juga dengan Tuhan. Dan transendensi Tuhan menyatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, sebab seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganmu, jalanku daripada jalanmu. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Superioritas Tuhan berarti bahwa ilmu pengetahuan membutuhkan kerja keras, kejeniusan, dan karunia dari Tuhan, bukan hanya pengetahuan duniawi saja. Tetapi Bapak Ibu, dalam Alkitab seperti yang diingatkan oleh John Calvin, ditunjukkan kepada orang biasa, bukan kepada pertanyaan-pertanyaan daripada ahli ilmiah. Jadi Alkitab berfokus untuk memberitahukan kepada kita bagaimana Allah telah bertindak dalam membawa keselamatan. Semua yang dinyatakan Alkitab adalah benar, tetapi Alkitab mungkin tidak banyak menceritakan tahu tentang detail-detail tentang bagaimana dia mengatur dunia dalam pemeliharaannya. Keajaiban. Bapak Ibu, perkataan keajaiban biasanya digunakan untuk menggambarkan apa-apa peristiwa yang bermanfaat yang tidak mungkin secara fisikal atau mustahil untuk mengesahkan secara alamiah. Wayne Grudem mendefinisikan keajaiban sebagai jenis kegiatan Tuhan yang kurang biasa di mana dia menimbulkan rasa kagum dan kagum menyaksikan orang ramai untuk dirinya sendiri.
Jadi Bapak Ibu, beberapa mukjizat seperti kebangkitan Kristus sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum ilmiah modern. Beberapa mukjizat lainnya seperti terbelahnya air Laut Merah, menggunakan sarana angin timur yang bertiup kencang sepanjang malam, yang seperti tertulis dalam Keluaran 14 ayat 21. Tetapi tetap saja terlihat mustahil dengan cara-cara biasa yang lainnya, seperti anak panah yang melukai Ahab, yang tertulis dalam satu Raja-Raja 22 ayat 34. Jadi tampaknya tidak menuntut pengecualian terhadap hukum-hukum ilmiah yang telah diketahui, tetapi merupakan kebetulan yang dikendalikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, banyak orang modern bertanggapan bahwa ilmu pengetahuan telah menyangkal hal-hal ajaib, tetapi hal ini sangat bergantung pada konsepsi seseorang tentang ilmu pengetahuan. Jika seperti yang diyakini oleh kaum materialis modern, dunia ini tidak lain adalah atom-atom yang bergerak, tidak lain adalah mesin, dan jika tidak ada Allah, maka mujizat dalam pengertian Alkitab adalah mustahil. Jadi Bapak Ibu, semua karya Allah selaras secara rasional ke dalam sebuah rencana yang terpadu dalam seluruh dunia dan untuk seluruh sejarah. Ini tujuannya suatu rencana untuk kepenuhan waktu. Itu adalah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Dia. Ini maksudnya di dalam Dia ini adalah di dalam Kristus. Baik yang ada di sorga maupun ada yang di bumi. Seperti Efesus 1 ayat 10. Oke, di sini ada juga aturan yang komprehensif dari Allah. Yang satu, 10 perintah Allah. Kita tahu 10 hukum Taurat ini. Ya ini 10 perintah Allah yang juga terdapat dalam Perjanjian Lama, memberikan pedoman moral dasar bagi umat Kristen. Yang kedua, ajaran Yesus. Ajaran Yesus seperti hukum kasih, memberikan paduan moral dalam Perjanjian Baru juga. Nah, yang ketiga, buah Roh Kudus. Konsep buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri juga dianggap sebagai pedoman moral. Jadi ini aturan yang komprehensif dari Allah. Ada juga kontingensi. Jadi Bapak Ibu, kekuasaan Allah atas generalisasi menyiratkan bahwa hukum-hukum ilmiah berasal darinya. Darinya ini maksudnya dari Tuhan Yesus. Jadi keteraturan yang kita lihat berasal dari firman Allah yang menetapkan keteraturan tersebut. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus. Oke, di sini saya akan menjelaskan kontingensi dapat diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks Kristen dan ilmu pengetahuan. Mari kita lihat kedua perspektif tersebut. Di sini ada perspektif dalam Kristen. Yang pertama, kita itu ketergantungan pada kehendak Allah. Yang kedua, doa dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, penerimaan terhadap rencana Tuhan. Di sini ada juga kontingensi dalam ilmu pengetahuan. Di sini yang pertama, ketidakpastian dan kejadian tak terduga. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, statistika dan probabilitas. Jadi Bapak Ibu, saya sangat kagum dengan kontingensi dalam Kristen ini. Karena ketergantungan pada kehendak Allah. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu ketika kita ketergantungan pada kehendak Allah. Dan yang kedua ini doa pertolongan Tuhan. Jadi kita selalu
berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan menolong kita. Jadi uh, kita ini yang konfidensi dalam Kristen ini saling bergantung, kayak ketergantungan pada kehendak Allah, doa dan pertolongan Tuhan, penerimaan terhadap rencana Tuhan. Jadi saya menerima ini juga karena Bapak Ibu tahu ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang kita jalani saat ini, ketika kita dapat menerimanya, kita menyadari bahwa itu rencana Tuhan, pastinya kita akan bergantung sama Tuhan dan kita selalu berdoa dan minta pertolongan Tuhan juga. Oke, uh, selanjutnya ada keteraturan dan pengecualian serta masalah peristiwa yang berulang. Jadi kelengkapan antara Allah memberikan kita dasar yang kuat bagi sains, karena hal ini menyiratkan bahwa dunia sampai ke detail terkecilnya sesuai dengan firman pengaturan Allah. Tidak ada detail yang ada begitu saja di luar tujuan atau kendali Tuhan. Di sisi lain, keterpahaman Tuhan menyiratkan bahwa sains harus mempertahankan sifat tentatifnya. Jadi kita dapat mengetahui kebenaran, tetapi kita harus mengakui bahwa di dalam setiap kebenaran firman Allah, kita juga memiliki misteri. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya materi kita pada hari ini yaitu kesimpulannya adalah bahwa hubungan oke, saya perkecil dulu. Jadi, hubungan antara firman Allah Kristen dan ilmu pengetahuan melibatkan dinamika kompleks yang memerlukan keseimbangan, keterbukaan, dan dialog untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh tentang kebenaran rohaniah dan empiris. Jadi itulah tentang materi kita pada hari ini. Thank you yang telah menonton, kiranya kita terberkati oleh materi ini, kita dapat mengetahui tentang firman Allah dalam ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.